Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 2015 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum pidana, yang dimana saya akan membahas mengenai pengertian dari delik. Delik sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana, dan peristiwa pidana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah tindak pidana yang dimana perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan menurut Utrecht, delik adalah peristiwa pidana yang ditinjau adalah peristiwa itu sendiri, adalah suatu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tetap saja, misalnya kematian. Kemudian pembahasan kedua yaitu unsur delik. Unsur delik terbagi menjadi dua. Unsur yang pertama yaitu unsur subjektif, dan unsur yang kedua adalah unsur objektif. Unsur subjektif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kesengajaan atau biasa disebut dengan dolus, dan yang kedua adalah kealpaan atau kelalaian atau biasa disebut dengan culpa. Jadi, kesengajaan atau biasa disebut dengan dolus adalah yang dimana ada niat dengan cara dilihat dari kronologinya. Kemudian ada 3 macam kesengajaan. Yang pertama adalah kesengajaan dengan maksud. Kesengajaan dengan maksud ini adalah melakukan tindak pidana langsung dengan tujuan melakukan perbuatan kejahatan itu. Kemudian yang kedua adalah kesengajaan dengan keinsapan pasti, yang dimana ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mencapai yang diinginkan. Contohnya mencuri uang dengan cara membunuh agar bisa mendapatkan uang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesengajaan dengan keinsapan akan kemungkinan, yang dimana dapat diartikan yaitu melakukan perbuatan tanpa ada kepastian untuk melakukan perbuatan lain. Kemudian yang kedua adalah kealpaan atau kelalaian atau biasa disebut dengan culpa. Jadi terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama tidak berhati-hati, contohnya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua dapat menduga, contohnya tahu akibat perbuatan itu tapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kelalaian, contohnya orang tua yang lalai menjaga anaknya. Baiklah, selanjutnya unsur kedua dari unsur delik yaitu unsur objektif. Unsur objektif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perbuatan manusia yang terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Kemudian yang kedua yaitu akibat perbuatan, sifat melawan hukum, dan yang terakhir adalah keadaan-keadaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari perbuatan pidana atau biasa disebut dengan delik. Nah, macam-macam perbuatan pidana terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah delik formil dan delik material. Nah, apa sih delik formil dan delik material ini? Nah, delik material adalah delik di mana selain daripada tindakan yang dilarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana. Jadi delik material ini dilihat dari akibatnya, contohnya membunuh, akibatnya itu adalah hilang nyawa seseorang. Kemudian pengertian dari delik formil adalah perbuatan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Jadi ada 2 poin yang dapat kita ambil dari delik formil dan delik material, yaitu delik formil itu bagaimana cara perumusannya, sedangkan delik material cara melakukan tindak pidana tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian dari delik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di pendengar sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.